ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang akan kita kaji yakni pintu-pintu kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengkaji banyaknya pintu-pintu kebaikan, itu melahirkan semangat untuk fastabiqul khairat. Allah menjadikan fastabiqul khairat, semangat di dalam berlomba kebaikan, itu menjadi figur insan yang rabbani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak ragam dan dimensinya. Maka dengannya mari kita pupuk semangat kita untuk terdepan melakukan amal kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengkaji banyaknya pintu-pintu kebaikan, maka mari kita menjadi garda utama dan teladan di dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam telah diajarkan berbagai bentuk dimensi ketaatan dan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah, sungguh seluruh kebaikan itu bernilai sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dilakukan, kebaikan yang dikerjakan, itu akan bernilai sedekah, itu akan bernilai amal jariyah, itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu ma'rufin shadaqah. Hadis ini memberikan motivasi, memberikan inspirasi bahwa dimensi sedekah itu maknanya cakupannya banyak sekali. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kullu ma'rufin shadaqah, yaitu setiap kebaikan adalah sedekah. Yang dimaksud dengan kullu ma'rufin di sini adalah amal soleh, amal ketaatan yang di dalamnya mengandung ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya mengandung daya manfaat untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, baik dalam berbangsa maupun beragama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini telah dijelaskan pula dengan keterangan hadis yang lain yang menunjukkan kullu ma'rufin shadaqah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tentang macam-macam pintu kebaikan yang bernilai sedekah. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, kullu sulami minan nas alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlau fi syan ta'dilu baina isnaini sadaqah wa ta'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'uha lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah.
wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah wa tumitul adza anit tariq sadaqah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pintu-pintu kebaikan yang bernilai pahala dan bernilai sedekah. Yang pertama, kullu sulami minan nar, bahwa setiap persendian manusia itu hendaknya disedekahkan. Dan wujud dari sedekahnya persendian pada manusia, yakni hendaknya dengan menunaikan sholat duha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat duha melainkan sholat sunnah yang memiliki pengaruh yang besar, bukan hanya sebagai sarana meluaskan rezeki, melainkan sebagai sarana untuk sedekahnya persendian kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimensi sedekah dalam hadis ini yakni ta'dilu baina isnaini sadaqah, menjadi penengah di antara orang yang sedang berkelahi, orang yang berselisih, maka itu pun bernilai sedekah. Saudara-saudara sekalian, sekiranya ada di antara kita yang sedang berkelahi, yang sedang berseteru, yang sedang bermusuhan, maka kita menjadi pihak penengah, maka kita menjadi orang yang mendamaikan, maka itu bernilai kebaikan dan bernilai sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ironis tatkala saudara kita sedang berselisih, namun diri kita hanya menjadi penonton, bahkan menjadi orang yang menambah permasalahan itu. Maka semakin rumit, maka semakin kacau. Maka dari itu hati-hati dan kita berwaspada darinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan yang lain, wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu alaihi aw tarfa'uha lahu alaihi mata'ahu sadaqah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menolong saudara kita ya naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan makna tentang pentingnya kita saling membantu di antara kita. Hadis ini sangat ringan sekali, bahwasanya orang yang membantu saudaranya untuk menaiki kendaraannya, dia bantu barang-barangnya dinaikkan ke atas kendaraannya, ataupun membantu yang lainnya, maka ini bernilai sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wala kalimatu thayyibatu sadaqah, dan perkataan yang baik itu bernilai sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala lisan ini kita hiasi dengan dimensi amal ketaatan, berzikir, membaca Al-Quran, berkata yang baik, tidak mencaci, tidak menggibah, tidak dusta, tidak mengadu domba, dan tidak mengatakan perkataan yang keji, perkataan yang kotor, maka itulah al-kalimatu thayyibah sadaqah. Seluruh perkataan kita yang baik itu adalah sedekah.
Kemudian wa bi kulli khudwati tamshiha ila shalah sadaqah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimensi pintu-pintu kebaikan yang berikutnya ini sangat menarik saudara sekalian, bahwasanya setiap langkah kaki yang dilangkahkan menuju masjid dalam rangka ketaatan melaksanakan ibadah shalah itu adalah sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sangat menarik. Bahkan di dalam keterangan yang lain, langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid itu pun bukan hanya bernilai sedekah, melainkan dapat menghapus keburukan, menghapus dosa, dan meninggikan derajat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebaikan yang berikutnya wa tumitul adza anit tariq shadaqah, dan seorang yang menyingkirkan duri ataupun sejenisnya yang dapat menghalangi orang di jalanan itu pun sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melalui suatu perjalanan, lantas di perjalanan tersebut ada duri, ada batu, ada bawak, dan lain sebagainya yang menghambat laju perjalanan, namun lantas kita membiarkannya, maka ini hati-hati, bukan bernilai sedekah, tapi justru akan bernilai keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam yang sangat rahmatan lil alamin telah menjadikan dimensi kebaikannya sebagai pintu-pintu kebaikan yang bernilai amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan yang lain diriwayatkan oleh Abu Dzar tentang makna kullu ma'rufin shadaqah. Di dalam hadis ini sangat menginspirasi saudara-saudara sekalian, di mana ada orang yang fakir, ada orang yang miskin, itu mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang fakir dan yang miskin itu mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, bahwa seorang muslim yang mereka kaya telah membawa amal kebajikan yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka membawa pahala salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumun, dan mereka pula orang yang kaya membawa pahala berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan begitu pula mereka membawa pahala zakat, sedekah, sedangkan kami itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Namun apa gerangan jawaban Nabi untuk menghibur orang yang miskin tersebut? Alaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Nabi sangat menginspirasi, wahai kalian saudara-saudaraku yang fakir dan miskin, sungguh Allah telah menjadikan amal-amal kebajikan itu sebagai sarana untuk bersedekah. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Sungguh lisan yang digunakan untuk berzikir, bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan bertahlil kepada Allah, itu bernilai sedekah. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika lisan kita ini dibasahi dengan zikir, subhanallah,
subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Itu bernilai amal kebaikan dan bernilai sebagai sedekah. Sangat mudah, sangat ringan, baik yang kaya maupun yang fakir, itu biiznillah dapat melaksanakannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam keterangan hadis yang berikutnya, wa amrun bil ma'ruf shadaqah, berbuat untuk menyeru orang lain melakukan kebaikan itu bernilai sedekah. Dan menyeru, mengingatkan saudara kita kepada kebaikan itu bisa dimulai dari orang yang terdekat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ayah dia menyeru anak istrinya untuk melakukan amal kebajikan, menyeru anak istrinya melaksanakan sholat, menyeru anak istrinya berzikir, berkata yang baik dan amal-amal kebajikan yang lainnya, maka sang ayah telah beramal ma'ruf dan itu pun bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, nah mencegah kepada kemungkaran itu sedekah. Jadi seorang ayah yang dia menasihati keluarganya untuk tidak terjatuh kepada kemungkaran, untuk tidak terjatuh kepada dosa dan maksiat, maka itu bernilai sedekah. Ketika sang ibu menasihati suaminya ketika bekerja, wahai suamiku tercinta, carilah nafkah yang diberkahi, maka itu adalah amal kebajikan. Janganlah engkau mengambil harta yang bukan milikmu ketika menyerukan untuk mengingatkan kepada kebaikan dan mengingatkan untuk tidak tergelincir kepada maksiat, itu hadirin bernilai dengan kebaikan dan bernilai sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada keterangan hadis yang berikutnya ini sangat menginspirasi khususnya bagi kaum suami dan istri yang sudah berumah tangga. Nabi menjelaskan, wa fi buti ahadikum shadaqah, dan di antara amal ketaatan antara suami istri yang saling berhubungan suami istri karena ikatan yang sah, itu adalah bernilai kebaikan dan bernilai sedekah. Bahkan para sahabat ini bertanya, qalu ya Rasulullah, ayatina ahadun sya'tahu wa yaqulu fiha ajrun. Para sahabat menyampaikan, ketika kami ingin menyalurkan hasrat kami dan itu disalurkan kepada yang ma'ruf, apakah itu ketaatan? Apakah itu amal soleh? Maka kata Nabi, betul, itu adalah amal soleh dan itu pun sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya ketika syahwat ini itu disalurkan kepada yang haram, maka itu bernilai dosa dan bernilai maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu ma'rufin shadaqah, bahwa setiap amal kebaikan yang diniatkan untuk ibadah, untuk ketaatan, untuk memberikan amal kemanfaatan dan mengarungi samudra ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung nilai sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan di dalam menggapai amal kebaikan melalui pintu-pintu kebaikan yang dapat kita laksanakan.
Hadanallah wa iyyakum azmain. Demikianlah renungan singkat yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.